Halo semuanya, selamat datang bagi kalian pengunjung baru di channel ini. Pada kali ini admin akan membahas tentang anime Cina, atau Donghua, yang berjudul Soul Land, Dunia Roh. Diawali dari sebuah desa kecil yang bernama Desa Roh Kudus. Desa ini hanya terdiri dari 300 rumah tangga, di sebelah selatan kota Nouding, di provinsi Fasinuo. Alasan mengapa diberi nama Desa Roh Kudus karena dalam legenda, 100 tahun yang lalu, terlahir spirit master dari desa ini. Di sisi lain Sin, terlihat anak berusia sekitar 5-6 tahun. Bocah itu duduk di atas bukit. Pada saat yang sama kedua matanya menatap Ki yang berwarna ungu yang berkedip-kedip yang tidak bertahan lama. Ia memiliki keterampilan mata ungu, dan juga punya keterampilan lain yaitu surga misterius. Dan kemampuan itu memiliki level tingkatan. Sedikit admin menceritakan flashback ke masa lalu. Bocah ini adalah pemuda yang bereinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Dan anak yang telah tiba dari 5 tahun yang lalu adalah pemuda jenius yang bernama Tang San, yang berasal dari Sekte Tang, yang sedang dikejar oleh beberapa ketua dari Sekte Tang, karena perbuatannya mencuri gulungan yang berisikan kemampuan surga misterius. Di akhir pengejaran, Tang San terdesak, dan memilih untuk melompat dari jurang. Akan tetapi bukan kematian yang dia temukan melainkan kehidupannya di dunia yang baru ini. Dan Tang San masih mengingat akan ingatan masa lalunya dan juga masih membawa kemampuan yang dia miliki dari masa lalunya. Dengan ingatan masa lalunya yang sangat besar, sebagai seorang jenius dari Sekte Tang luar, diceritakan kalau Sekte Tang, di masa lalu Tang San, sekte itu terbagi dua. Orang bagian luar dan bagian dalam, sedangkan Tang San adalah anak sekte yang di bagian luar. Akan tetapi dengan kejeniusannya yang luar biasa, membuat Tang San berambisi untuk mempelajari ilmu-ilmu dari sekte bagian dalam. Dia ahli dalam pembuatan mekanisme sekte Tang termasuk senjata tersembunyi, dan semua itu masih teringat dalam pikirannya sekarang. Selain itu dia melarikan diri dengan naskah langkah sekte Tang, yang sudah dipelajarinya, yang berisikan catatan misterius surgawi bagian dalam. Karena inti dari Sekte Tang adalah senjata tersembunyi, racun, dan keterampilan lainnya. Perbedaan terbesar antara sekte dalam dan luar adalah metode penggunaan senjata tersembunyi. Sedangkan sekte luar memberikan prioritas di dalam mekanisme, dan untuk sekte dalam adalah teknik asli. Kembali ke cerita sekarang, di mana tempat tinggal Tang San dengan ayahnya yang bernama Tang Hao, sedangkan ibunya telah meninggal sewaktu melahirkan Tang San. Tang Hao adalah satu-satunya pandai besi di desa tersebut. Di scene lain, Tang San memasakkan masakan untuk ayahnya, karena sifat bakti anak terhadap orang tuanya, dan Tang San melakukan setiap harinya, walaupun ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan tidak terlalu mengurus Tang San, dan walaupun ayahnya tidak perhatian sama dia, akan tetapi Tang San bahagia, dan merasa puas karena dia memiliki keluarga, dan ada sosok yang bisa dia panggil ayah. Di sisi lain cerita, dunia baru ini disebut dengan daratan Doulu Dalu. Tang San tahu dari cerita penduduk, bahwa ini benua Doulu dan tidak ada kemampuan bela diri yang ada di dunia sebelumnya. Akan tetapi di dunia Doulu Dalu yang dikenal dengan dunia spirit roh, diceritakan spirit terbagi dua kemampuan. Yang pertama, roh senjata. Senjata bisa berupa pedang dan peralatan bertempur lainnya. Ada juga tipe roh senjata berupa tumbuhan, dan yang kedua tipe roh binatang. Dan kebanyakan orang memiliki roh senjata dan sedikit roh binatang. Akan tetapi, sedikit pertumbuhan untuk roh senjata, ketimbang roh binatang. Dan di benua ini, roh akan dibangkitkan pada usia 6 tahun. Dan Tang San dalam beberapa hari ini akan berusia 6 tahun. Setelah beberapa hari kemudian, ketua desa yang bernama Kakek Jack, mendatangi rumah Tang San dan mengajak Tang San untuk upacara pembangkitan roh. Pada tahun ini walaupun Tang Hao acuh tak acuh akan hal ini. Singkat cerita, Kakek Jack mengajak Tang San, dan anak-anak desa,
untuk melaksanakan pembangkitan roh. Tidak lama kemudian, datang sesosok orang, berlevel Grandmaster atau level 21-30, lebih tepatnya Spirit Master berlevel 26, di mana dialah yang akan memimpin pembangkitan roh. Singkat cerita, semua anak berbaris, dan siap untuk melakukan pembangkitan roh. Satu persatu anak-anak maju. Setiap mereka memiliki roh pelindung senjata, seperti peralatan perkebunan, dan kebanyakan roh yang bisa dibilang tidak berguna. Dan selain pembangkitan roh, juga ada tes kekuatan jiwa, diceritakan sekuat apapun roh pelindung. Akan tetapi jika kekuatan jiwanya sedikit, maka akan sulit berkembang, dan jika tidak ada sama sekali, maka tidak akan bisa jadi Spirit Master. Kemudian tibalah waktunya untuk pembangkitan roh Tang San. Akan tetapi roh Tang San membuat kecewa pemimpin pembangkitan, karena roh Tang San hanyalah rumput biru perak, yang dianggap roh tidak berguna. Bersamaan di sisi tangan kiri Tang San, menunjukkan roh yang berbeda. Akan tetapi Tang San menyembunyikannya. Dan setelah tes kekuatan jiwa, bola jiwa bernyala dengan sangat terang, di mana itu adalah menunjukkan kekuatan jiwa penuh, di mana itu sangat langka dan jarang terjadi, dan itu hanya terjadi 100.000 tahun sekali. Bahkan pemimpin pembangkitan roh tersebut pun awal kebangkitan rohnya, cuma memiliki peringkat 2 di kekuatan jiwanya, sedangkan Tang San memiliki peringkat 10, yang dimana akan membantu mempercepat perkembangan kekuatan rohnya. Tapi disayangkan, roh pelindung Tang San hanya rumput biru perak. Sedikit bocoran. Dengan demikian Tang San langsung bisa berburu monster spirit, untuk mendapatkan cincin spirit, dan dengan menambahkan cincin spirit ke dalam roh pelindungnya, maka akan meningkatkan roh ke level berikutnya. Sisi lain cerita, kakek Jack menyarankan untuk sekolah khusus agar bisa belajar lebih tentang roh dan spirit master lainnya. Sekembalinya Tang San ke rumah bersama dengan kakek Jack, dan Tang San memperlihatkan roh pelindungnya kepada ayahnya. Setelah Tang Hao mengetahui roh Tang San, Tang Hao terus memikirkan roh biru perak tersebut. Karena keterkaitan Tang Hao dengan masa lalunya, di lain cerita, kakek Jack menyarankan kepada Tang Hao untuk menyekolahkan Tang San sebagai murid paruh waktu, dan beasiswa akan ditanggung oleh desa, dan hal tersebut sempat ditolak oleh Tang Hao, dengan alasan tidak akan ada lagi yang memasakkan masakan untuknya dan roh rumput biru perak yang dianggap tidak berguna. Dan penolakan Tang Hao, sempat terjadi perdebatan dengan kakek Jack, dan kakek Jack pun pulang dan memberitahu seandainya Tang Hao berubah pikiran, Tang Hao boleh mendatangi dirinya. Sepulangnya kakek Jack, Tang San menunjukkan roh dia yang lain kepada Tang Hao. Hal tersebut sempat mengembalikan kembali ingatan masa lalunya Tang Hao. Dan di sini terkuak, ternyata Tang San memiliki roh ganda, yang dimana itu juga hal yang langka terjadi kepada semua orang di daratan Doulu Dalu. Setelah Tang Hao mengetahui kalau Tang San memiliki roh ganda yang dimana roh palu itu bernama Palu Hao Tian, keesokan paginya Tang Hao berubah pikiran dan pergi ke tempat kakek Jack, dan setuju untuk menyekolahkan Tang San untuk menjadi Spirit Master. Sebelum Tang San pergi ke akademi, Tang Hao berpesan agar merahasiakan roh gandanya, dan mengingati Tang San, agar jangan menambahkan cincin roh ke roh palunya, dan hanya menambahkan di roh rumput biru peraknya saja. Dengan kata lain Tang San hanya diperbolehkan menggunakan roh rumput biru peraknya saja. Singkat cerita, Tang San dan kakek Jack melakukan perjalanan menuju akademi. Selang beberapa waktu, Tang San dan kakek Jack tiba di akademi. Dan di sisi lain ada gadis kecil berpakaian pink yang bersamaan pada tahun ini mendaftar masuk di akademi tersebut. Kembali ke Tang San, di mana Tang San ditolak oleh penjaga gerbang sekolah, dan menganggap surat undangan itu palsu, dan terus mengata-ngatain mereka berdua. Tang San kemudian memukul orang tersebut karena kehabisan kesabaran. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang melerai hal tersebut. Orang tersebut bernama Grandmaster, dan beliau meminta maaf atas kejadian tersebut. Diketahui, Grandmaster adalah orang dalam, akan tetapi bukan menjadi seorang guru di akademi tersebut tetapi hanya sebagai orang yang bebas. Yang mengagumkannya, Grandmaster yang disebut Guru Tase tersebut, bisa mengetahui, kalau Tang San memiliki roh ganda dengan hanya membaca surat undangan tersebut. Diketahui, ternyata Guru Tase adalah seorang ilmuwan atau orang yang meneliti tentang semua jenis roh di akademi tersebut dan alasan mengapa Guru Tase sangat bersikeras kalau Tang San memiliki roh ganda, karena dalam penelitiannya selama ini,
Hanya ada 19 orang yang memiliki roh tipe rumput biru perak, dan mereka semua hanya memiliki jiwa level 1, dan sisanya tidak, dan karena pengetahuannya itulah, yang membuat Guru Tase beranggapan kalau Tang San memiliki roh ganda dan itu penyebab Tang San memiliki jiwa roh penuh dari lahir. Dengan segala penjelasan tersebut, membuat Tang San untuk meminta dirinya sebagai murid. Singkat cerita, Guru Tase membawa Tang San ke kantor sekolah, untuk melanjutkan pendaftaran. Orang-orang di sana meragukan, atas sebutan guru oleh Tang San, kepada Guru Tase. Apalagi, Tang San mengangkatnya sebagai guru. Singkat cerita, Tang San menuju asrama 7. Setibanya Tang San di sana, Tang San dikejutkan dengan serangan oleh anak asrama 7. Yang ternyata itu adalah pengujian buat anak asrama baru. Siapa yang memenangkan pertandingan, maka dia akan disebut bos besar. Tidak lama kemudian datang gadis kecil berpakaian pink, yang diketahui bernama Xiao Wu yang juga tinggal di asrama 7. Sesuai tradisi yang dilakukan maka terjadilah pertarungan antara Tang San dan Xiao Wu. Di mana pertarungan itu dimenangkan oleh Xiao Wu. Di situ Xiao Wu menggunakan teknik unik yang disebut tulang lunak. Dengan kemenangannya, Xiao Wu pun menjadi bos yang baru di asrama 7. Di situ, karena kurangnya selimut, maka Xiao Wu meminta untuk satu selimut berdua karena ukuran selimut Tang San yang cukup besar. Keesokan harinya, mereka memulai dengan aktivitas baru mereka di sekolah. Pada saat di tempat makan, mereka dikatain oleh anak-anak elit, karena Tang San dan teman-temannya hanyalah orang miskin dan tidak bisa membeli makanan yang mahal. Di sisi lain Tang Hao selalu memikirkan Tang San. Kembali ke Tang San, di mana dia diajak Guru Tase ke ruangannya dan meminta Tang San untuk menunjukkan roh yang kedua. Dan di situ Guru Tase mengatakan larangan yang sama dengan Tang Hao terhadap Tang San. Diketahui roh kedua Tang San bernama Palu Hao Tian. Dan di sini Guru Tase menjelaskan tentang tipe roh dan jenis-jenisnya. Ada roh tipe binatang, alat, dan ternyata banyak tipe alat yang ada di dunia dahulu seperti tipe makanan, tipe healing, dan tipe support, dan lain-lain. Di sini Guru Tase mau mempertegas tipe apa yang cocok buat roh rumput biru perak Tang San. Oke semuanya, cukup sampai di sini dulu. Nantikan terus kelanjutan alur cerita dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, bye.